Situasi makin panas. Ratusan tentara Israel dilaporkan tewas di Gaza akibat serangan balasan militan Hamas. Strategi Trump Netanyahu yang dulu dianggap jago berubah jadi dilema besar. Dunia pun geger dan kita mikir, benarkah Israel kini sedang di ujung tanduk? Konflik ini bukan sekadar perang, ini sudah soal wajah dunia dan masa depan peradaban. Pertempuran antara Israel dan Hamas kembali memuncak sejak Oktober 2023 saat ketegangan lama berubah jadi eskalasi besar. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Gaza, namun perlawanan justru muncul lebih kuat, menohok balik. Strategi militer canggih jadi bumerang, salah satunya saat tank dan jet tempur harus dihadapkan pada perang asimetris di kota. Tipe perang kali ini berubah. Bukan lagi pertempuran terbuka, tapi penyergapan, bom pinggir jalan, rudal drone, dan operasi bawah tanah. Hamas teriter-iter membalas, menggunakan taktik baru, bola api yang sulit diprediksi, dan mampu menembus pertahanan Israel. Ini bikin semua pihak makin was-was. Yang bikin tambah intens, rakyat sipil di Gaza yang sudah jadi korban jutaan, rumah hancur, rumah sakit kelebihan beban, listrik mati, air bersih langka. Krisis kemanusiaan meradang, dan dunia mulai bersuara keras menolak kekerasan yang tak berujung. Media global ramai membandingkan skala kerusakan dan korban, sementara ruang diplomasi makin sempit. Korso internasional dan solidaritas warga sipil di berbagai negara terus memanas. Demo besar-besaran di Eropa, Amerika, bahkan Asia menuntut gencatan senjata secepatnya. Ini bukan urusan geopolitik elit, ini tentang kemanusiaan dan moral global. Tekanan publik makin kuat, dan pemerintah negara manapun yang mendukung militerisasi bisa kena sorotan. Serangan terbaru terjadi di Beit Hanun, Gaza Utara. 5 tentara Israel meninggal saat medianya mengevakuasi rekan yang terluka. Itu bukan kasus tunggal. Ratusan personel IDF tewas dalam berbagai operasi. Aksi bom pinggir jalan, rudal anti-tank, dan drone improvisasi jadi senjata mematikan. Israel pun kewalahan melawan gaya perang yang tak konvensional. Lebih parah lagi, sistem militer Israel yang selama ini diandalkan seperti Iron Dome dan UAV canggih mulai kewalahan. Rudal militens berhasil tembus dan melukai beberapa pos militer. Ini bikin Israel kaget dan mengubah pola serangan. Kalau dulu serangan dilakukan frontal, sekarang mereka lebih berhati-hati dan mengutamakan intelijen. Namun Israel nggak tinggal diam. Mereka membalas dengan gelombang udara besar, membidik kawasan militan, pusat komando, serta terowongan Hamas. Dalam hitungan jam, puluhan target hancur. Tapi korban sipil juga tinggi. Rumah sakit dan jalan utama kena dampak langsung, menyulut kemarahan global dan seruan gencatan senjata internasional makin kencang. Di tengah kekacauan, negosiasi damai 60 hari muncul di Doha, tapi berjalan lamban sebab syarat AP hitam putih dari kedua pihak sulit dicapai. Hamas minta imbalan konkret, Israel takut kehilangan peluang strategis. Diplomat PBB dan negara besar pun mulai angkat bicara, tapi sejauh ini belum ada terobosan konkret, konflik tetap menjulang tinggi. Secara geopolitik, ini bukan sekadar konflik dua negara, ini duel ideologi global. Amerika Serikat dan sekutunya berada di satu kubu, sementara Iran, Rusia, dan Cina condong ke kubu lain. Ini bisa jadi pemicu eskalasi regional, sampai perang proksi memanas lewat negara-negara yang bersedia memberi dukungan militer. Ekonominya juga berat. Harga minyak meroket, rata-rata naik puluhan dolar per barel dalam hitungan minggu. Jalur pelayaran melalui Selat Hormuz dan Laut Merah jadi berbahaya karena ancaman kapal tanker terkena sasaran rudal dan drone. Ini membuat rantai pasok global biaya tinggi dan semua negara jadi gelisah. Indonesia pun terkena efeknya. Harga bahan bakar minyak domestik melonjak dan komoditas dari APAK seperti sawit, CPO, maupun manufaktur ikut kena dampak. Rupiah sempat tertekan dan cadangan devisa mesti berputar ekstra buat stabilisasi. Semua ini bikin rakyat ngerasain langsung dampak perang yang jauh dari negeri kita.
Dari sisi diplomasi, nama Indonesia makin sering disebut konferensi internasional. Kita jadi negara Islam moderat yang dianggap bisa jaga keseimbangan antara kebijakan pro-Palestina tanpa memusuhi Israel sepenuhnya. Ini peluang emas kalau dipakai baik, bisa jadi momentum membentuk forum perdamaian atau penggalangan bantuan kemanusiaan lewat ASEAN. Warga Indonesia langsung merasakan subsidi BBM naik, biaya angkut pangan dan logistik mahal, dan harga kebutuhan pokok ikut melambung. Pemerintah pun langsung keluarkan kebijakan darurat, cadangan minyak dioptimalkan, dan impor strategis segera dimaksimalkan. Tapi dampaknya masih terasa berat bagi banyak keluarga. Globalnya, konflik ini bikin PBB, Uni Eropa, dan OKI angkat suara keras menuntut gencatan senjata. Indonesia sebagai anggota penting mendapat spotlight karena sikap moderatnya. Ini bisa jadi momentum diplomasi, tapi kalau tidak dimanfaatkan, reputasi bisa cepat turun. Persepsi global akan tergantung pada langkah nyata Jakarta, bukan sekadar retorika. Di kawasan juga jadi ramai. Negara-negara ASEAN saling sikut pendapat. Malaysia dan Filipina minta peran kemanusiaan. Singapura turut bantu koridor medis. Thailand dan Vietnam mengajak dialog ASEAN lintas agama. Indonesia bisa ambil posisi pimpinan moral, tapi harus cepat dan tepat. Jangan sampai terkecoh retorika. Secara umum dunia sedang di depan persimpangan. Apakah setiap konflik global berjalan terus dengan korban masif, atau bisa dihentikan lewat negosiasi cepat? Rakyat global semakin sadar. Perang bukan saja soal militer, tapi soal ekonomi, kemanusiaan, dan masa depan. Ini jadi ujian besar bagi tatanan PBB dan diplomasi modern. Kemungkinan konflik berkelanjutan tinggi kalau salah satu pihak merasa harus terus menyerang. Tapi tekanan global makin kuat. Qatar, Turki, hingga negara Arab lain berunding untuk formasi gencatan senjata cerdas. Indonesia bisa jadi mediator di belakang layar atau fasilitator forum ASEAN-OKI internasional. Di skema regional, Indonesia bisa mengusulkan deklarasi hormat kemanusiaan ASEAN sebagai pernyataan sikap bersama. Juga program bantuan darurat medis dan pangan ke Gaza. Bila dipimpin dengan baik, ini bisa jadi contoh global, bahwa negara regional bisa bergerak cepat sebelum PBB ambil langkah. Untuk mitigasi di dalam negeri, pemerintah mesti percepat diversifikasi energi dan stabilkan pasokan pangan. Dorong penggunaan energi lokal dari gas hingga biodiesel. Subsidi darurat harus lebih tepat sasaran agar efek konflik tak mengguncang sendi negara. Ini soal kesiapan domestik menghadapi guncangan eksternal. Kalau semua ini terlaksana, Indonesia berpotensi mendapat label pemimpin diplomasi kemanusiaan global. Tapi gagal memanfaatkan momentum, reputasi bisa turun, dan posisi tawar diplomatik Afrika atau dunia Islam menurun. Saat ini peluang besar ada di tangan pemerintah dan publik Indonesia. Bro, ini momen kritis. Dunia sedang diuji. Apakah terus bergerak ke jurang konflik atau bisa berhenti demi kemanusiaan? Indonesia ada di tengah lampu merah global. Kita bisa jadi sosok pengaman kalau bersikap tegas dan damai. Jangan cuma nonton. Kita bisa jadi bagian dari perubahan. Like video ini dan tulis komentar, "Damai sekarang, selamatkan Gaza." Bagikan ke teman-teman lo dan subscribe channel untuk lebih banyak update penting tapi santai. Kalau lo bangga Indonesia bisa bergerak cepat dan bertindak humanis di situasi gawat, tulis di kolom komentar. Jangan lupa aktifin notifikasi, karena informasi seperti ini bukan cuma berita, tapi momentum perubahan.